Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Lia di podcast Positive Room di channel Millennial Spirit. Hari ini kita kedatangan tamu yang sama spesialnya seperti tamu-tamu kita sebelumnya. Tapi lebih spesial lagi karena tamu kita kali ini rasa-rasanya seperti seorang tuan rumah yang akhirnya kembali lagi ke rumahnya untuk datang sebagai tamu. Ini dia Kakak David Datedua. Selamat malam Kakak. Selamat malam ya. Terima kasih untuk kesempatan untuk datang ke podcast Millennial Spirit dan berdiskusi dengan saya hari ini. Hari ini kesibukannya apa saja nih Kakak? Eh, Baik, terima kasih. Saya David Natidua yang biasa sering dikenal di teman-teman semua, David Mostar. Kebetulan saya sekarang sibuk lagi menjalani usaha sendiri di Jalan Melati. Begitu. Wah luar biasa, sudah punya usaha sendiri ya. Begitu. Anak muda yang sangat-sangat keren nih guys. Hari ini kakak bagaimana perasaannya kembali lagi ke ruangan ini tetapi sebagai seorang tamu yang duduk di kursi ini? Ya. Pertama pasti senang ya, akhirnya bisa menjadi eh, narasumber yang berada di depan kamera yang selama ini dari awal berdirinya Millennial Spirit, Positive Room itu kakak di belakang layar gitu dengan teman-teman, Om Alan, Om Udin, Om Ardi dan lain-lain. Oh iya, luar biasa. Akhirnya kembali lagi ke sini sebagai seorang tamu yang sangat inspiratif ya. Saya pengen tahu nih, kesibukan kakak akhir-akhir ini apa nih selain dengan bisnis kakak yang sudah kakak buka? Oh ya, kalau sekarang memang benar-benar konsen dengan urusan usaha gitu. Terus bagaimana berpikir untuk mengembangkan dan menjalani yang sudah saya jalani selama ini. Aktivitas di luar ya memang uh, uh, berkaitan juga dengan usaha gitu. Saya juga tetap mengerjakan pekerjaan seperti desain yang dipercayakan untuk di tempat usaha saya, Edgar Advertising gitu. Jadi saya memang lebih banyak di kantor juga sekarang di tempat usaha. Wah, luar biasa. Jadi kakak ini seorang desain grafis atau seorang arsitek nih? Karena katanya kemarin kakak itu adalah lulusan arsitek. Tapi jadinya jadinya desain grafis Ya. ini. Boleh diceritakan dulu kenapa tiba-tiba bisa belok arah nih? Ya. Memang saya basic kuliahnya arsitek, mengambil jurusan arsitek. Tapi ketika pulang ke ND tahun 2014, jadi kuliah di teknik itu memang ya mau bilang malu tapi bangga karena walaupun lama tetap bangga kita. Jadi saya kuliah 7 tahun, terus balik ke ND 2014. Akhirnya di sini sebelum menjalani usaha sekarang seperti ini, saya mencoba melakoni beberapa pekerjaan, beberapa terkait dengan keterampilan. Saya juga sempat pernah merancang beberapa rumah tinggal yang ada yang sudah sekarang ada beberapa yang sudah terbangun juga. Sempat fokus ke arsitek, tapi ketika itu waktu itu entah kenapa saya waktu itu memang awal-awal tuh saya masuk dalam kategori yang orang yang kurang fokus, gitu. Meraba-meraba gitu, apa yang pas yang saya harus jalani. Jadi sempat dipercayakan menggambar atau merancang rumah tinggal beberapa kenalan, terus sempat ke fotografi, sempat melakoni pekerjaan sebagai fotografer berapa tahun gitu. Dalam perjalanan fotografer karena waktu kuliah juga otodidak belajar desain pakai software-software desain grafis, Photoshop, Corel gitu. Jadi dalam perjalanan menjadi fotografer itu juga ada namanya aktivitas edit mengedit. Edit mengedit yang mengedit foto, mengedit gambar, tulisan. Akhirnya merasa mulai nyaman dengan aktivitas itu grafis. Jadi mulai ditekuni gitu. Jadi tahun 2000 berapa itu saya sudah selesai fotografernya karena saya
sudah mulai merintis usaha yang sekarang saya jalani, mencet usaha advertising. Jadi, memang usaha sekarang tuh ada beberapa hal yang saya lakukan. Mungkin karena sudahlah, mungkin desain grafis menurut saya tidak terlalu banyak mikir yang seperti arsitek mikir itu. Saya sudah akhirnya saya mikir sudah, tapi dalam perjalanan puji Tuhan bahwa hal ini juga memberikan sesuatu yang luar biasa untuk saya dan kehidupan saya. Wah, luar biasa. Sangat tipikal anak muda ya. Biasanya kita itu selalu meraba-raba dan mencari-cari kira-kira apa yang terbaik untuk diri kita dan akhirnya Kakak memilih desain grafis ini sebagai suatu pekerjaan ya, Kakak. Ini kalau kita tarik nih kembali ke masa lalu, di momen pertama Kakak sadar bahwa Kakak suka mendesain itu, apakah Kakak langsung memutuskan untuk, "Wah ini saya kerja ini saja," atau Kakak melewati proses panjang dulu sebelum akhirnya, "Wah lebih baik jangan dulu coba yang ini," karena seperti yang kita tahu ya, seni itu kadang pekerjaan yang kita cukup Iya, diremehkan, iya. bukan bermaksud bagaimana, tapi orang-orang kita di sini kan biasanya Iya. sedikit, meragukan soal-soal seni itu. Nah, jadi, memang untuk, terkait dengan desain grafis atau seni itu, apa namanya, sudah saya sukai atau saya senangi waktu dari kuliah, dari semester-semester awal itu coba belajar otodidak itu. Nah, tapi memang kan di arsitek tidak ada tidak ada mata kuliah yang terkait itu, tapi karena kita berteman dengan teman yang bisa, jadi kita belajar dari mereka. Nah, setelah pulang dari situ, pada waktu itu memang saya merasa bahwa kemampuan dalam desain grafis saya itu cukup mumpuni gitu, walaupun pada waktu itu kalau kita lihat dari sekarang, eee, pada waktu itu juga masih biasa-biasa kalau kita dari tahun 2025, tapi pada waktu itu, eee, saya berpikir bahwa, "Wih, saya cukup cukup bisa," begitu. Dan memang, dari hal-hal yang saya sukai tadi, suka mengedit, menggambar, desain grafis tuh, sampai pada momen yang pada waktu itu, namanya baliho itu kan masih, belum terlalu lama lah di ND itu di tahun 2014, tapi sudah ada beberapa teman-teman yang punya usaha itu sudah berjalan. Tapi ketika saya, eee, berjalan menggeluti dunia fotografi, saya coba memadukan itu, memadukan dengan desain grafis. Jadi ada beberapa klien yang saya tawarkan, misalnya contoh mereka mau desain banner apa gitu-gitu. Jadi saya, coba mendesainkan itu, ketika mereka sudah fix sama desain, saya menawarkan, cetak terus di saya gitu. Akhirnya mereka bilang, "Oh iya, mengiyakan." Jadi waktu itu tuh memang, eee, pesanan desain yang saya tawarkan dan mereka mengiyakan itu, cetaknya saya over ke teman. Jadi saya naikin harga sedikit, gitu. Jadi pas waktu itu, eee, berjalannya waktu, eee, saya rasa bahwa, oh ternyata urusan mengenai baliho ini walaupun kita belum punya mesinnya sendiri, ya cukuplah kalau untuk dengan nilai rupiahnya. Artinya ada tambahan-tambahan sedikit yang gitu. Walaupun, pada waktu itu memang saya menjalaninya dengan, eee, ambil di tempat yang saya titip cetak, saya antar ke orangnya walaupun pesanannya cuma sedikit, tapi saya coba antar langsung gitu. Nah, pada momen yang, paling besar itu adalah pada ada event olahraga di ND. Waktu itu kalau seingat saya itu Suratin Cup. Jadi waktu itu Suratin Cup, saya dipercayakan untuk menghandle, grafis visualnya dari logo, dari, flyer, dari baliho-baliho yang akan mau dibuat. Dan pada waktu itu panitiaan mempercayakan saya sudah, balihonya, eee, Om David atur gitu, artinya kami bayarnya di Om David. Nah sudah, waktu itu saya coba menghubungi teman bekerja sama, dia kasih harga lebih miring karena saya hitungannya member lah, begitu. Terus, ke panitia saya memberikan harga normal, pada waktu itu ya karena memang event-nya jadi pesanannya cukup banyak gitu. Tapi semua hal itu saya handle sendiri, desain semua, cek cek ukuran apa segala macam.
koordinasi dengan panitia soal gambarnya mau direvisi, seperti itulah kan kerja desain. Nah, pada waktu itu berjalanlah surat Inqaaf. Nah, puji Tuhan setelah surat Inqaaf itu ada event-event yang, eee terkait sepak bola yang kembali mempercayakan saya untuk itu. Jadi ada 2 event yang pada waktu itu saya belum ada mesin. Mhm. Jadi dalam penyelenggaraan event 2 itu saya merasa, oh bahwa keuntungannya cukup ya gitu kan. Tapi waktu itu memang saya tidak langsung punya, mengadakan mesin, tapi memang pada waktu itu saya ada beberapa pekerjaan-pekerjaan proyek kecil-kecil yang, membantu saya untuk bisa me membuat akhirnya saya berpikir bahwa kenapa saya tidak mengadakan mesin itu gitu. Karena memang, eee, setelah saya survei ternyata, oh cukup lumayan. Artinya belajar dari yang saya, eee, ngambil dari itu, oh cukup, tambah dengan event, oh cukup lumayan gitu. Akhirnya sudahlah begitu dan sampai sekarang, puji Tuhan sudah ada 5 event yang saya tangani ya. Maksudnya bukan saya percayakan untuk bagian visual-visualnya, grafis-grafisnya. Terakhir di TMC, ke-34 di ND 2025 kemarin. Wah, luar biasa ya. Berarti ini asalnya dari hal yang disuka akhirnya jadi cuan ya kalau anak muda Iya, sekarang bilang, keren sekali. Dan juga ya dari segelintingan-segelintingan omongan yang saya dengar Kakak. Kakak ini sangat mengidolakan sosok Ahmad Syafroni nih oh Kakak. iya Wah, iya. luar biasa. Kira-kira saya kepingin tahu nih Kakak, nilai karakter apa dari Ahmad Syafroni yang akhirnya relevan dan Kakak terapkan di dalam hidup Kakak? Oke, eee, memang, saya ini waktu pas setelah akhir kuliah itu memang apa ya, saya menemukan satu kunci bahwa kenapa kita, bisa berubah dengan baik, itu ternyata datangnya itu dari pola pikir kita, mindset kita. Itu yang pertama sebelum saya sampai itu 2012, 2013. Waktu itu saya nonton, sebuah film film Korea, berjudul Takenoi yang apa, menceritakan bagaimana pengusaha, apa namanya, rumput laut. Dia cerita dari dia, jatuh bangun membangun usaha itu dan film itu menjadi inspirasi. Akhirnya saya menemukan ternyata, oh, semuanya berawal dari pola pikir, mindset kita, apa yang mau kita kejar gitu, kita gapai. Nah, dalam perjalanan ke sini ketika saya menjalani usaha, saya, kita menonton YouTube ya, saya menonton YouTube terus ada, keluarlah YouTube si Pak Ahmad Saroni itu yang menjadi, role model saya lah. Artinya ketika saya mendengar ceritanya bahwa, dari dia kecil bagaimana dia melakukan hidup, apapun yang dia jalani itu, eee, berawal dari nol dan semuanya dia lakoni, sampai pada akhirnya dia menemukan momentum atau hal yang membuat dia berada di posisi sekarang ini, gitu. Jadi memang, eee, ketika saya tahu bahwa mindset itu penting, saya suka mencari, quote-quote motivasi, video-video motivasi, apalagi sekarang di TikTok kan berseliweran itu kan. Jadi ketika saya mengidolakan Ahmad Saroni, saya coba mend-DM beliau waktu itu, nekat-nekatan Oh iya. gitu, "Abang selamat malam," bla bla. Dia respon ternyata orangnya baik, orangnya cukup apa ya, welcome sama orang. Tidak tahu kalau kalau teman-teman yang lain mungkin sudah coba, tapi kalau waktu itu dia membalas begitu. Akhirnya di momen dia sempat ke ND waktu itu, ada kegiatan mereka, saya ketemu di bandara dan sempat langsung bertemu sama dia, menyapa dia dan sempat minta foto. Dan pada saat ini juga ya masih berbalas-balas DM gitu. Intinya saya menyukai dia punya jalan cerita hidupnya. Jadi dari yang betul-betul yang susah sampai yang seperti sekarang. Wah, sosok Ahmad Saroni ini memang sekarang mungkin di perbincangan publik Iya agak dengan konotasi yang, sedikit negatif ya, iya mohon maaf karena ada konflik-konflik kemarin, tetapi ternyata beliau ini sosok yang bisa menjadi panutan ya, iya kisah hidupnya luar biasa sekali. Salah satu momen ikonik juga
yang saya tahu Kakak punya itu adalah karya Kakak pernah ditandatangani oleh Joko Widodo, Iya. Bapak Presiden kita, maaf mantan Presiden kita. Itu coba Kakak ceritakan bagaimana sampai bisa ditandatangani? Iya. Jadi memang itu ya, seperti yang tadi sempat disinggung bahwa Kakak ini suka menjalani hal yang, disukai oleh saya kan, oleh jadi memang mengedit itu kayak sudah jadi hal yang sehari-hari seperti pada orang kebanyakan dengan pekerjaannya itu selalu dilakukan. Jadi waktu itu momen, ketika Pak Jokowi itu sebagai presiden ke-7 mau datang ke ND itu, waktu itu 1 minggu sebelumnya itu saya sudah sempat berpikir, apa kira-kira yang bisa saya buat ya. Artinya pada waktu itu saya juga tidak menyangka bahwa, gambar karya editan saya itu di-notice oleh, eee, Pak Jokowi dan dibubuhkan tanda tangan gitu. Jadi memang pada waktu itu, eee, saya mencoba mencari gambar apa yang mau saya buat gitu kan. Pada waktu itu saya berpikir, "Oh ya sudah kita kan Endelio," maksudnya mau buat yang terlalu rumit juga, mungkin waktunya tidak nutut mungkin. Nah, akhirnya saya coba mengedit, foto beliau dan mencari foto yang kira-kira memang pas dengan karakter kita, orang Flores kan. Jadi saya coba edit, merekayasa dia memakai lesu. Lesu ini kan topi adatnya kita, orang Endelio. Jadi saya mencoba mengedit itu, eee, apa namanya, mmm, menuliskan yang di kota Pancasila segala macam akhirnya sudah jadi. Nah, pada waktu itu sebenarnya ada momen yang mungkin pada waktu itu kalau terjadi, momen yang lebih resmi, untuk mendapat tanda tangan beliau itu. Karena pada waktu itu kan saya juga tergabung di Pro Jokowi, Pro Jokowi. Jadi waktu itu teman-teman relawan Jokowi itu, diberi kesempatan untuk beraudiens langsung sama beliau. Ketika, malam waktu hari pertama dia turun. Tapi pada waktu itu entah, kendala teknis atau apa, mungkin protokoler apa, akhirnya ditunda ke pas hari waktu pemulangan, waktu beliau mau pulang, dijadwalkan untuk audiensnya itu. Tapi, saya berpikir bahwa, yang ini sudah batal, takutnya kalau yang, jadwal keduanya batal berarti kan tidak ada kesempatan lagi. Saya pikir sudahlah langsung turun ke jalan. Jadi waktu itu saya sempat sempat mencetak dengan ukuran yang besar waktu itu, tapi saya rasa kurang efektif ketika saya harus pegang atau angkat, mengejar beliau toh. Jadi saya pikir saya membuat ukuran lebih kecil dengan editan itu. Jadi pada waktu itu, agenda beliau ke apel ya, ke apel pagi. Saya sudah pegang itu, karya itu. Waktu itu saya berdiri di pertigaan rambutan depan SMP 1 situ. Jadi rombongan dari Grand Wisata melaju di Jalan Kelimutu itu. Pada waktu itu kan masih pagi sekitar 6:30 itu saya dengan, karya saya itu saya meneteng itu, megang itu. Jadi memang pada waktu itu kendaraan yang ditumpangi Pak Jokowi itu beliau duduk di sisi kiri mobil. Jadi saya sebelah kiri. Jadi ketika saya mengangkat itu beliau sempat melihat, melirik. Nah, waktu itu saya juga sempat ikut lari sama Pas Pampres sampai depan Apollo, gitu. Jadi akhirnya di momen itu yang mungkin Pak Jokowi merekam bahwa, oh ternyata ada masyarakat yang mau minta tantangannya beliau. Dan kalau saya tidak salah mungkin dari banyak ratusan orang yang berdiri di jalan atau depan hotel itu, mungkin cuma saya yang mempunyai karya itu dan meminta tanda tangan. Cerita setelah apel selesai kan waktu apel saya tidak dapat. Nah, pas selesai apel, saya sempat, lewat di Jalan Patimura depan kantor Lurah Pokpire. Nah, jadi waktu itu rombongan seharusnya ikut dari lapangan Pancasila melewati jalur Jalan Bawah Ahmad Yani, tapi ternyata dirubah ke jalur Patimura, Jalan Patimura. Jadi waktu itu saya juga sudah di Jalan Patimura. Saya sudah mengangkat itu, karya itu dan Pak Jokowi saya mengambil posisi yang kiri juga, kiri jalan biar dilihat beliau lagi. Ketika lewat Jalan Patimura, beliau juga melihat yang kedua kali bahwa, oh ya. Nah, akhirnya saya berpikir sampai saya jangan menyerah, gitu. Pas, siang sekitar
jam 1 begitu saya ke depan hotel. Mhm. Dari sekarang kalau Alfamart itu kan masih berdiri, saya coba serobot pelan-pelan, permisi sama aparat keamanan, Pak, saya mau minta tanda tangan. Akhirnya sampai tepat di, lurus sama pintu gerbang, pintu pintu utamanya hotel. Jadi pas Pak Jokowi keluar dan sama Ibu Iriana, karena lurus dan saya yang mengangkat itu, langsung ditunjuk sama Pak Jokowi untuk maju ke depan. Oh, jadi pada waktu itu kayak perasaan apa, kayak kayak bangga yang luar biasa karena langsung diminta sama beliau untuk maju ke depan. Dan pada waktu itu, eee, saya sudah menyiapkan, spidol, spidol yang yang permanen, tapi karena waktu itu saya sudah terlanjur buka tutupnya, pas beliau coret di tempat yang karya itu mau ditentangkan, macet, kering tindanya. Akhirnya dia minta spidol warna biru yang di ajudannya. Akhirnya dia, ditanda pakai spidol warna biru. Jadi saya siapkan spidol warna hitam, tapi macet. Tapi setelah diganti sama spidol warna biru. Setelah itu, sempat salim tangannya, cium tangannya. Memang orangnya pemimpin besar ya, jadi auranya tuh terasa benar kita. Akhirnya sudah, setelah proses itu selesai, terus saya lihat ternyata spidolnya warna biru. Jadi kan sekarang kan kalau tanda tangan yang otentik kan warna biru kan, tidak seperti dulu-dulu Iya betul. warna hitam kan masih biasa, tapi warna biru. Oh, mungkin ini tanda baik lah gitu. Wah, Akhirnya selesai dan momen itu ya viral lah, pada waktu itu sempat viral. luar biasa. Berarti Kakak gigih sekali Iya, ya iya, untuk mendapatkan tanda tangan karena beliau juga sosok yang luar biasa ya. iya, Menurut saya juga beliau ini, orang yang sangat-sangat berjasa pada masanya, terlebih lagi untuk kita di daerah iya, NTT iya, ya. benar. Untuk selanjutnya nih, apa momen tersebut mengubah cara pandang Kakak dalam karya-karya dan potensi Kakak sendiri? Apa Kakak lihat itu sebagai suatu titik balik begitu atas karya-karya Kakak sebelumnya? Iya, jadi memang, kalau untuk kita yang sering edit ya, ngedit atau mau merekayasa gambar segala macam dalam, kemampuan kita dengan, yang kita punya itu sebenarnya itu hal yang biasa sebenarnya, gitu. Maksudnya kita yang sering melakukan, kalau teman-teman yang awam merasa bahwa, "Wih, keren ya ternyata Jokowi pakai lesu, terlihat realistis, terlihat seperti beliau memakai asli." Kan, dulu kan belum ada AI kan, Betul betul. sekarang. Jadi, aktivitas atau karya-karya seperti itu di kalangan kita yang sering, eee, di desain grafis itu sebenarnya hal yang biasa. Hanya memang pada waktu itu, saya sangat mempercayai bahwa sesuatu yang kita tekuni, sekecil apapun itu pasti, entah kita tidak tahu waktunya kapan ya, kita akan menemukan momen yang besar. Arti yang membuat kita merasa bahwa, oh, selama ini yang kita buat itu ternyata benar loh jalannya gitu. Nah, akhirnya kita akan diantarkan oleh, hal yang luar biasa seperti salah satu yang itu tadi, mendapat tantangan presiden ke-7 Ih, secara langsung gitu, di iya. karya kita. Jadi kalau, tantangan presiden kan tidak sembarang kalau Betul mungkin betul sekali. meresmikan bangunan apa yang besar atau surat-surat atau apa. Kalau kita sebagai masyarakat biasa mendapatkan tendangan beliau kan punya kebanggaan sendiri dan, kalau menurut saya tidak ada nilai harganya, tidak, Tidak bernilai begitu, tidak sangat bernilai luar ya, sangat biasa luar begitu biasa, ya. sangat berharga gitu. Tidak bisa dibandingkan dengan nilai rupiah atau apa. Oh iya, luar biasa. Dan juga Kakak tadi sempat menyinggung soal AI nih. Mhm, mhm. Bagaimana tanggapan Kakak sebagai seorang desainer menanggapi AI ini seperti apa sih? Ya, kalau AI itu sebenarnya itu eee satu saja kalimatnya, memang hanya membuat kita lebih mudah, gitu. Contoh ya, kita dulu Kakak ini jujur, Kakak itu orang yang, eee, desain grafis yang sulit menggambar secara freehand. Menggambar langsung dengan tangan itu tidak bisa, bisa dibilang Kakak mengakui itu, tidak bisa. Tapi insting soal seni, soal mungkin karena itu di kuliah tadi ya, kita Iya betul. belajar warna, belajar focal point, belajar komposisi, belajar.
semua yang terkait itu tuh bisa kita tuangkan dalam desain grafis. Nah, AI ini sebenarnya tuh, selevel atau sama dengan software-software yang memudahkan kita menciptakan gambar-gambar digital, sebenarnya. Hanya memang waktu awal-awal AI muncul ini, menjadi pro kontra ya, tapi waktu itu Kakak tuh berpikir bahwa, ya inilah inilah teknologi ya, kita setiap hari akan dihantarkan oleh atau dipertemukan oleh hal-hal yang sebenarnya memudahkan kita, begitu. Kalau soal soal gambar-menggambar, dulu yang dirasa bahwa orang yang bisa gambar, orang hanya yang bisa freehand kan, sketsa, bisa gambar, segala macam. Tapi kan ketika orang yang bisa gambar tangan tapi tidak bisa menyentuh teknologi kan berarti, eee, apa namanya, sebenarnya tidak menjadi soal sih sebenarnya AI atau software. Yang penting bagaimana karya itu kita cipta dari dari pikiran yang kita olah dalam dalam imajinasi kita. Nah, entah mau abstrak atau mau yang lurus, yang langsung apa itu. Tapi AI itu sebenarnya menjadi bagian yang, eee, seperti kita menikmati teknologi-teknologi kemudahan-kemudahan lain. Kayak dulu kita tidak bisa berkomunikasi secara jauh yang jauh dan secara langsung, tapi karena ada HP ya gitu. Sebenarnya kan itu sebenarnya, basic-nya tuh bahwa AI atau software-software apapun itu bagian dari peradaban, bagian dari teknologi. Jadi kita tidak bisa memisahkan. Kan kemarin ada bilang, "Ini bagaimana teman-teman yang di seni atau gimana?" Ya bagaimana kita mau menyingkirkan teknologi, kita hidup dari bawah contoh kita pegang fotografer, kita pegang kamera yang secanggih sekarang kan, dulu ada kamera ini analog, tapi Iya sekarang betul. sudah ada kamera digital. Nah, kan tidak mungkin karena kita mau mempertahankan idealisme kita kita menolak, kamera digital, kita mempertahankan analog, kan tidak mungkin kan, agak sulit kan begitu. Tapi pada akhirnya kita semua dengan senang hati menerima kemajuan teknologi termasuk juga AI. Jadi Kakak yang di desain grafis merasa bahwa tidak perlu mempersoalkan keberadaan AI, begitu. Orang yang mengerti AI tapi tidak mengerti konsep berpikir soal seni, tidak akan bisa menciptakan, hal seni yang walaupun dengan sekali klik di AI gitu. Betul Itu sekali sebenarnya. ya, iya luar biasa, benar. Karena terkadang itu bukan tentang AI-nya, tapi Mhm, bagaimana orangnya iya menghadapi AI tersebut. Karena juga seni tidak terbatas kanvas iya ya, iya, kita selalu seni itu bisa dari berbagai mhm, tempat datangnya, luar biasa. Dan juga kita masuk menarik kembali ke 1 bulan kemarin, di mhm, mana ketika Kakak menjadi juara iya nih, iya desain iya logo ya iya Kakak, iya, menjadi juara mhm. desain logo ETMC. Waktu itu pertama kali Kakak memutuskan untuk ikut itu sebenarnya apakah Kakak mau unjuk gigi atau ada suatu hal yang lain yang ingin Kakak capai saat ikut itu? Nah, sebenarnya itu kan, eee, mengenai sayembara itu kan waktu itu kalau tidak salah diumumkan seminggu sebelum perhelatan TMC. Iya betul sekali. Akhirnya, panitia mengumumkan pada sayembara. Jadi waktu itu memang sebelum, TMC kan ada Bupati Cup, Bupati ND Cup yang dan itu juga Kakak dipercayakan untuk meng-handle baliho, cetak-cetak semua urusan apa, gelang, waktu itu kan kita pakai Oh iya gelang pakai gitu kan. gelang, Jadi betul sekali. jadi pada waktu itu, eee, sudah selesai itu, Kakak berpikir, ya coba, eee, merancang maskot kan, seperti waktu itu kan ada kita sempat 2017 juga ada maskot, di Rote kemarin ada maskot, dan di Lemata juga ada Ada, maskot, iya di betul. Ende ini ada maskot apa gitu kan. Dulu kan, terbesit, apa, Guru Giwa. Iya guru jiwa, Nah, heeh. Guru Giwa akhirnya coba rancang-rancang Guru Giwa, akhirnya, eee, pada perjalanan pengumuman itu, sehari atau 2 hari terus ada muncul lagi, flyer revisinya, yang panitia buat itu, Elang Flores Jatabara. Nah, ada memasukkan satu kriteria baru gitu. Akhirnya saya berpikir, "Oh kenapa ya tiba-tiba ada perubahan Perubahan, itu?" iya betul. Padahal Guru Giwa juga sudah coba saya konsepkan waktu itu. Tapi kenapa itu, saya akhirnya berpikir, "Oh mungkin," eee, ini yang saya pikirkan ya,
mungkin panitia mau menghadirkan ikon baru yang selama ini mungkin tidak pernah diangkat gitu. Jadi saya pikir kalau guru jiwa sudah, berarti mungkin ini akan terkait dengan Flores Elang Flores tadi, Elang Jawa Flores Barat ya. tadi. Makanya saya coba merancang itu. Nah, saya juga sempat mengikuti logo, memasukkan karya logo juga pada waktu itu. Tapi logo saya yang tidak masuk, tapi maskot yang masuk. Nah, logo yang dimenangkan oleh salah satu Pak ya, maksudnya dia bekerja di LHJL, ketemu waktu di acara pengumuman itu. Jadi ketika dihubungi panitia bahwa masuk dan pada waktu itu harus ke lantai 2 di gedung DPR untuk penyerahan begitu, penyerahan penghargaan dengan hadiah sedikit dari panitia ke kita. Nah, jadi sebenarnya itu tadi eee eee, suatu kebanggaan ya karya kita dipakai di event yang cukup sangat bergengsi Iya, sangat bergengsi, di betul NTT sekali. gitu. Artinya eee, benar eee, ikut atau tidak itu waktu itu saya juga hanya karena mau berpartisipasi. Jadi saya merancang logo dan merancang maskot pada waktu itu. Mencoba mengulik-alik beberapa konsep soal logo, akhirnya ternyata logo itu tidak masuk, tapi maskot yang masuk, gitu. Di dalam karakter maskot itu apakah ada nilai yang diam-diam, nilai personal ya, yang diam-diam Kakak selipkan mungkin terkait, secara personal Kakak sendiri atau justru dari karakter dari Ende sendiri? Nah, kalau di maskot itu, karakter yang seperti tadi sampaikan mungkin pribadi atau tidak, tapi saya memang waktu itu kan karena, eee eee, saya itu selalu tuh berpikir, sederhana, saya tidak mau berpikir yang terlalu ribet gitu. Artinya kalau kita sudah awalnya berpikir ribet, untuk menjalankan itu tuh pasti sudah ribet duluan kan. Jadi saya berpikir, "Sudahlah alam jata bara, dikombinasikan dengan pakaian adat." Sesimpel itu pada waktu itu gitu. Akhirnya saya berpikir, ya coba saya kombinasikan itu gitu. Ternyata memang, eee, karakter elang itu saya rasa kegagahan elang itu yang membuat, oh ya memang memang, kita harus mem-publish atau memperkenalkan elang jata bara yang menjadi salah satu, hewan langka yang ada di Flores atau Ende. Oh iya, betul ya, Kak. Kalau reaksi Kakak sendiri waktu menang itu, perasaan Kakak seperti apa? Apakah Kakak kaget? Hmm, Karena sepertinya Kakak tidak berpikir untuk menang, tapi kayak, ya sudah saya berpartisipasi saja iya. begitu? Pada waktu itu kan, waktu ketika ada pengumuman sayembara itu memang, eee, di medsos itu kan, di Facebook itu kan, kita perhatikan sudah ada banyak orang yang coba menampilkan itu, menampilkan logo, menampilkan, eee, sayembara menampilkan maskot, gitu-gitu sudah. Memang pada waktu itu kita belum tahu bahwa ada sayembara, karena seingat waktu pengumuman sayembara itu 1 minggu sebelum, eee TTMC-nya dimulai atau bukan, oh rentang waktu persiapannya 1 minggu. oh, iya. Nah, artinya karya itu dikumpulkan 1 minggu. Jadi, kita tuh hanya istilahnya diberi waktu 1 minggu untuk gitu, orang-orang yang mau ikut, gitu. Jadi pada waktu itu mencoba, sudahlah teman-teman juga banyak ikut kan. Nah, tadi seperti tadi bilang, hanya untuk mau partisipasi, tapi pada akhirnya saya tuh malah berpikir logo saya yang terpilih. Nah, waktu saya tuh tidak berpikir bahwa maskot gitu kan, karena saya berpikir ternyata logo tidak dan maksud saya sudahlah puji Tuhan akhirnya, eee, memang tetap, mendengar itu juga saya juga tidak menyangka bahwa, oh ternyata terpilih gitu, maksudnya syukurlah akhirnya di momen yang besar ini ada karya kan kan tadi sempat saya bilang bahwa saya sudah sekitar 7 kali yang terlibat dalam itu. Jadi logo, gambar-gambar yang terkait event-event itu kan sudah itu. Jadi pas di TMC itu sudah sudah di puncak. Jadi artinya kalau tidak menang juga tidak 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 begitu soal, masalah gitu. ya, iya Kakak. Kalau menang, syukur juga gitu. Jadi pas dihubungi ini, "Kakak ini, maksud Kakak masuk, nanti, eee, tanggal berapa dihadirkan untuk terima penghargaan dengan teman yang menang theme song dan logo."
begitu. Wah, keren sekali Kakak. Apa Kakak rasa setelah ini tanggung jawab Kakak sebagai seorang desain grafis ya kita Mhm. sebutnya itu semakin besar atau bagaimana nih Kakak? Eee, Kalau saya sih, pada dasarnya saya itu hanya sudah menjalani saja, dalam artian nanti dalam perjalanan ini ada momen apa yang memang saya harus terlibat atau diajak terlibat, sudah, jalan. Kalau saya sih berpikir untuk event tingkat, NTT gitu kan, sudah pas lah yang kemarin. Tapi kalau untuk tingkat nasional kan saya, juga tahu diri gitu kan. Teman-teman yang di sana di Jawa sana atau apa desain grafis yang lain kan pasti sudah sangat luar luar biasa. Tapi saat sekarang sempat berpikir untuk coba untuk, mencari informasi soal sayembara-sayembara logo, misalnya logo, HUT RI, logo-logo ulang tahun bank yang mereka biasanya sembara yang sayembarakan itu. Nah, saya coba ikut, kalau memang berhasil ya syukur lagi gitu, puji Tuhan lagi, begitu. Betul sekali ya Kakak, tidak ada kata tidak mungkin ya Iya selama iya, kita mencoba, mencoba semoga ya. saja impian Kakak itu bisa Iya, tercapai ya, amin selalu ya. Ini sebagai anak muda Ende nih Kakak, ini menurut Kakak apa tantangan terbesarnya dalam dunia desain ini? dunia desain ini memang, eee, sebenarnya itu, eee, desain itu sekarang gini, semua orang mungkin bisa memakai software A misalnya, kalau di kalau yang saya bisa pakai Photoshop kan. Tapi, eee, ketika si A dan si B memakai Photoshop, hasil desainnya kan pasti beda. Nah itu tuh sebenarnya, eee, kunci terbesarnya ada di taste, rasa. Bagaimana kita menciptakan suatu gambar atau suatu produk desain yang, menurut Kakak sederhana saja bahwa enak dilihat, sesuai, punya tema, tidak terlalu norak atau, apa namanya, hasilnya tuh apa ya, kalau bahasa awam tuh enak dilihat. Nah kita, sepakat itu enak dilihat. Jadi bahwa untuk mencapai, enak dilihat itu kan semua orang punya kemampuan itu. Nah tantangannya adalah bagaimana ketika orang yang mau menjalankan soal desain grafis ini dia harus tiap hari mengutak-atik itu, melakukan itu, belajar, latihan, coba terus menciptakan jangan berhenti atau merasa capek gitu. Karena perkembangan zaman ini orang-orang yang mau belajar ini juga semakin banyak, terus teknologi juga semakin bagus, termasuk sekarang sudah sampai di AI begitu. Ketika kita memang semua bisa bisa mengoperasikan AI kan sangat mudah, tapi untuk meng-create karya yang sesuai dengan yang kita mau itu kan harus di kepala kita sudah harus ada itu begitu, bukan hanya soal kita mengetik prompt gitu. Ya betul sekali. Nah, jadi ya kalau menurut saya harus belajar terus tiap hari begitu. Oh ya, berarti kuncinya ada di belajar ya. Kita Ya, harus terus menyesuaikan diri kita dengan masa yang akan datang, ya, dengan mungkin teknologi-teknologi yang nantinya mungkin akan lebih baru lagi. mhm, Yang terakhir nih Kak, saya pengen Kakak boleh, kalau boleh ya, Kakak memberikan pesan untuk anak muda yang mungkin mhm, punya bakat tapi masih malu untuk iya menunjukkannya ke sosial media, ke dunia begitu. iya. Jadi untuk, teman-teman yang belajar desain, yang mau coba yang sudah bisa atau masih belajar, pesan dari saya mungkin, ya kita sama-sama belajar ya, artinya tapi ketika ditanya seperti ini saya akan menjawab begini, eee, jangan malu dengan karya pertama kita. Jujur saya, karya pertama saya itu saya simpan di Facebook. Jadi ketika saya lihat sekarang itu memang malu-maluin kan. Iya ya, Karya pertama kita tuh pasti malu-maluin. Tapi ingat bahwa karya pertama ini adalah momentum kita untuk punya karya berikut. Kita tidak akan punya karya kedua kalau tidak punya karya pertama, kan begitu kan logikanya. betul sekali. Nah, jadi ketika setiap karya yang kita ciptakan itu kan menambah jam terbang kita, menambah kemampuan kita dan menambah kapasitas kita, begitu. Nah, sekarang kan seperti yang ada singgung ya, malu-malu di apa, di medsos untuk
Upload meng-upload karya, karya-karyanya, ya. men-sharing karya kita supaya orang lihat. Justru pada saat ini tuh, cara gampang kita memperkenalkan karya kita. Nah, sudah ada sosial media itu hal yang gratis, yang mudah untuk kita memperkenalkan karya kita. Kalau di zaman secanggih ini baru kita juga takut atau malu dengan memperkenalkan karya kita, ya kapan kita mau maju? Kapan orang tahu bahwa, "Oh, anak ini, kamu ini bisa desain, oh kamu ini bisa gambar," kan gitu kan, kita tidak punya branding. Nah, nanti kalau soal branding itu tadi, salah satu cara kita mem-branding diri bahwa kita ini siapa, ya dengan disampaikanlah ke media sosial begitu, dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita buat, dengan karya-karya kita, gitu. Jadi jangan malu. Jadi kalau kita gambar masih jelek, nggak apa-apa, posting saja. Nanti 1 tahun, 2 tahun kemudian setelah karya kita sudah bagus, kita lihat lagi di kenangannya Facebook gitu, ternyata gini, ketawa kan, kita pasti ketawa pasti. Tapi kan pada waktu itu kita sudah memulai untuk menjadi pada saat ini sekarang ini, begitu. Wah, luar biasa ya, benar kata Kakak, di mana kalau kita tidak mau belajar jalan bagaimana kita bisa terbang ya, begitu. Jadi percakapan kita hari ini begitu luar biasa ya, diskusi yang begitu keren, apalagi Kakak dulunya adalah orang di balik layar dari podcast ini, luar biasa sekali dengan Kakak punya sekarang sudah buka bisnis. Anak muda ini ya guys yang patut dicontoh untuk kita semua. Mungkin Kakak pengen memberikan satu quotes begitu untuk teman-teman di rumah. Oh ya, jadi di Millennial Spirit ini, kita diajak owner dulu ya, tahun lalu, 3, 4 tahun lalu. Jadi saya diminta oleh Pak Yadin, tapi rancang logo Millennial Spirit yang positif room. Jadi kita waktu itu dibikin grup. Jadi teman-teman memberi masukan nama apa gitu. Jadi karena nama beliau ini kan Muhammad Ibrahim Porak, jadi disingkat MSPR. Jadi Millennial Spirit itu MS itu dari Muhammad Cipriadin. Wah, MMS. Positive Room itu Warak ya, gitu. Jadi dibuatlah singkatan dari Millennial Spirit untuk nama YouTube, nama podcastnya Positive Room. Jadi MSPR sebenarnya, gitu. wah luar biasa, sangat berarti ya logo ini, Jadi ternyata di balik logo ini teman-teman semua. Baik, untuk menutup perbincangan kita sore ini, mungkin ada satu lagi hal yang Kakak ingin sampaikan kepada anak-anak muda di kota Ende ini? kalau menurut saya sih sebenarnya seperti yang sudah sampaikan tadi, kita harus rubah pola pikir kita. Semua tuh, kita mau berbicara soal merubah dunia, merubah kita punya daerah, merubah kita punya kampung, tapi tidak berawal dari kita merubah diri kita, yang berdasar dari pikiran kita, berarti semua itu tidak akan tercapai. Begitu. Yang kedua adalah harus berani. Jadi saya selalu baca motivasi. Jadi quote yang saya selalu ingat sampai itu, ketakutan itu hanya ilusi. Jadi ketakutan itu sebenarnya produknya kita, produk dari pikiran kita. Sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita takuti kalau kita mau berpikir kan. Tapi memang menurut saya mindset, kemampuan, attitude, itu yang harus kita terus tingkatkan. Mindset kita, attitude kita, sama kemampuan kita. Jadi 3 itu yang penting sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kalau dari 3 ini kurang 1 juga tidak pas, kurang 2 malah ada apalagi kalau tidak punya tiga-tiganya. Betul Gitu, ya. sekali. Ya, baik. Teman-teman, hari ini diskusinya begitu luar biasa. Jangan pernah lupa kalau kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate, tahu no ote. Sampai jumpa di episode berikutnya.